Izin mau share screen tentang apa materi yang tadi yaitu IPAS ya. Oke, ya IPAS. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tujuan belajarnya intinya pertama kita bisa menjelaskan cara menghasilkan bunyi, kedua menghasilkan sifat bunyi ya. Tiga, udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Belum ya? Oke, maaf belum kelihatan, belum share screen, maaf, maaf. Baik, di sini tujuan belajarnya ya, yaitu pertama kita bisa menjelaskan nih bagaimana benda menghasilkan bunyi. Kedua, sifat-sifat bunyi bisa dijelaskan. Kita bisa bikin, ketiga bisa bikin laporan percobaan tentang bunyi. Ya, langsung aja ya. Ya, kita kan belajar ini. Nah, ini namanya apa yang kita pelajari ini peta konsep ya. Peta konsep cahaya dan bunyi yang ada di sekitar kita. Ini adalah judul utamanya. Ya. Ada manfaat pemantulan bunyi ya. Ada manfaat pemantulan bunyi ini banyak. Salah satunya dengan memantulan bunyi kita bisa tahu kedalaman laut. Yang kedua, dengan pemantulan bunyi, kelelawar dapat memanfaatkan fungsi ekolokasi pada dirinya. Dengan pemantulan bunyi, kita bisa mengetahui jarak suatu benda ya yang jauh di atas kita gitu ya. Ya, Pak Guru lanjutkan lagi di sini. Manakah ruangan yang lebih banyak cahaya, kiri atau kanan? Kiri kiri, ya. Pak. Kiri, Pak, kiri. Kiri, Pak. Dengan adanya cahaya, Kiri, Pak. logikanya ya pintar, Kiri. Fani, Muhammad semua Kiri, Pak. bisa kita melihat benda. Ini nggak bisa lihat karena kan. Nah, cahaya di sekitar kita ini ya, itu ada yang tampak ya, yang tampak ini yang kelihatan, yang bisa dilihat mata. Dan ada yang nggak bisa nih nggak tampak, nggak bisa ditangkap mata, yaitu sinar ultraviolet ya, kan. Sifat-sifat cahaya. Nah, cahaya merambat lurus, benda-benda ini udah. Ini Pak Guru skip deh. Ya. Ini udah pernah soalnya ya Pak Guru skip. Kalau udah nah kamu Pak Guru ganti materinya bab 2 ya. Bab 2 ekosistem yang seimbang ya. Bapak Guru. Nanti Pak Guru share materinya ya, PowerPoint-nya ya. Tidak perlu menulis, dicatat. Tapi kalau Pak Guru nggak share, Pak Guru sematkan di Google Classroom juga bisa kamu download. Ya. Kalau di HP penuh di Google Classroom, insya Allah nggak. Baik, kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah ekosistem yang seimbang. Di bumi ini banyak binatang. Supaya apa? Supaya seimbang. Ada yang makan rumput, supaya rumputnya nggak kebanyakan, nggak perlu motong rumput. Misalkan herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan ya. Ada yang supaya kambing nggak banyak, nggak menuhin nih. Adalah karnivora, supaya apa? Makanin kambing nih yang pemakan daging, singa ya, ya. Nah ini contoh aja ya, Pak Guru. Kita masuk ke materi. Ekosistem yang seimbang. Ya, ekosistem ini namanya mind mapping.
terbagi menjadi ada ekosistem. Kita belajar peristiwa makan dan dimakan dan keseimbangan ekosistem. Ya, kita bisa tahu di sini ekosistem. Ekosistem adalah di sini yaitu sebuah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik makhluk hidup, abiotik benda tak hidup, ya. Nah, ekosistem mempunyai komponen, ekosistem juga memiliki hubungan. Ini ada garis putus-putus ini menandakan terbagi, ya. Pelajaran kita ada yang hubungan dalam ekosistem dan komponennya, ya. Iya. Kemudian untuk komponen nanti kita jelaskan lebih dalam lagi. Maksudnya ini adalah bagian-bagian dari ekosistem, ya. Apa saja di situ, ya. Ada penghasil makanan, pembuat makanan sendiri yaitu produsen, ada tumbuhan, ada pemakan tumbuhan, ya, komponennya. Dan semua itu berkait, ya. Ada juga di sini komponen biotik makhluk yang hidup. Makhluk hidup ini tumbuhan dan hewan. Ada komponen abiotik, yaitu berupa apa? Berupa benda-benda yang tidak hidup, air, udara, ya, ya. Kemudian tak hidup apalagi batu, semua itu adalah komponen abiotik. Kita lanjutkan, ya. Sini ada transfer energi. Semua itu energi Ya, Pak. berasal dari matahari. Matahari melakukan fotosintesis, energinya diolah kemudian menjadi makanan pada tumbuhan, dimakan untuk energi sebagai tumbuhan dan dimakan oleh hewan. Masuk ke misalkan dimakan oleh eh, apa tumbuhan itu rumput dimakan oleh misalkan kambing Ya, Pak. atau, Uang ya, berapa, Pak? kambing dimakan oleh manusia. Di Uang situ ada nggak? energinya berpindah. Jenis makanan ada yang tumbuhan, daging dan ada yang dua-duanya, ya, atau omnivora, makanan tumbuhan dan hewan. Rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, konsumen tiga, dan seterusnya. Kita lihat lagi biar lebih jelas, ya. Di sini Ya. ada pengertian ekosistem. Pengertian ekosistem di sini interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup biotik, lingkungannya abiotik. Lingkungan akuarium ada air, batuan, udara, cahaya matahari. Ini adalah komponen abiotik. Makhluk hidup dalam akuarium ada fitoplankton, zooplankton. Fitoplankton adalah tumbuhan bersel kecil, bersel satu atau yang sangat kecil yang hidup di air, ya. Kalau zooplankton ada hewan bersel satu atau hewan yang ukurannya sangat kecil yang hidup di dalam air. Kemudian ada tumbuhan air dan ada ikan, ya. Kita teruskan. Komponen-komponen ekosistem, ya. Kita cek dulu ada berapa menit lagi di sini. Komponen-komponen ekosistem ada komponen abiotik, tak hidup, dan biotik, komponen hidup, ya. Komponen abiotik di sini ada tanah, udara, cahaya matahari, air. Ini tidak hidup, benda mati semua. Komponen hidup yaitu tumbuhan, hewan, produsen, konsumen, dan pengurai. Ya. Oke, berikutnya di sini ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Berdasarkan cara terbentuknya, ada ekosistem yang terbentuk secara alami tidak dibuat oleh manusia, sudah ada sendiri alami. Hutan, gurun pasir, laut, ya. Kemudian gunung. Ada ekosistem buatan, taman, ya. Kemudian ekosistem buatan itu museum, ya. Kemudian sawah, empang, ya. Kemudian kali, ya, ada kali, danau, waduk itu buatan, ya. Tapi ada juga yang alami. Kalau yang buatan tuh bendungan, ya. Danau pun ada yang buatan, ada yang alami. Jadi contoh aja, ya. Hubungan dalam ekosistem sangat erat, Ini. ya. Jadi ekosistem ini hubungannya sangat erat, ya.
ya, terkait dengan antara rusa dengan lingkungannya. Rusa butuh udara, butuh tempat berpijak, butuh tanah, ya. Rusa butuh tanah, butuh untuk berpijak, untuk tiduran, untuk dia mencari makan, dia butuh udara untuk menghirup. Kemudian ada populasi. Individu adalah satu makhluk hidup tunggal. Populasi adalah gabungan beberapa makhluk hidup. Ada dua, tiga, empat gitu ya. Jadi lebih dari satu. Sedangkan komunitas adalah gabungan dari beberapa populasi ya. Populasi artinya gabungan dari beberapa individu ya. Jangan Jadi mainan. ya itu Radit. Jadi ini adalah sebuah hubungan yang sangat erat ya. Rusa dengan badak sama-sama mempunyai hubungan ya. Ya hubungannya apa? Misalkan sama-sama eh, membutuhkan rumput. Jadi bekerja sama dalam mencari makan. Bagaimana caranya di hutan membagi wilayah ya. Ini wilayah gue, ini wilayah lo, nggak begitu ya. Jadi harus akur ya. Insya Allah akur. Interaksi makhluk hidup ada dua buah contoh di sini, ada lebah dan ada bunga. Ini berinteraksi. Si lebah hubungannya sangat erat dengan bunga ya. Buktinya ini kita lihat. Lebah butuh bunga, nektarnya, madunya untuk dihisap ya, sehingga di sini bunga pun butuh untuk apa sih? Bunga ini untuk dibantu penyerbukannya supaya mudah. Penyerbukan adalah proses bertemunya putik dengan benang sari dengan nempel kepada lebah. Di sini ada benang sari berupa serbuk sari yang akan dipindahkan ke bunga yang lain. Begitu dia kenyang atau di sini sudah habis nektarnya, si lebah ini pindah ke bunga lain. Nah, di saat itulah terjadinya perpindahan serbuk sari yang kemudian di situ terjadilah namanya penyerbukan, yaitu pertemuan antara serbuk sari dengan eh, benang sari, sorry ya, Kan dengan beli putik semua. ya, dengan Harus beli. putik. Ya. Ini lebah untung, bunganya untung. Ada hubungan di sini, intinya ada hubungan. Hubungan yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup. Ini yang dikatakan dengan simbiosis yang bermutu. Maka disebut kalau bermutu mutualisme ya. Simbiosis yang menguntungkan antara dua makhluk hidup. Nah, ada lagi hubungan antara kamu dengan nyamuk, hubungan yang sangat erat. Ya, kamu benci nyamuk, tapi nyamuk cinta sama kamu, sama Pak Guru juga sama di sini. Nah, apa itu? Yaitu nyamuk dengan manusia. Nyamuk membutuhkan mencintai kita karena dia butuh darah. Kita benci nyamuk karena kita diganggu nyamuk, digigit sama darah. Digigit sama mulutnya yang berupa jarum. Ya, akhirnya ada hubungan yang erat antara kamu dengan nyamuk, manusia dengan nyamuk, tapi yang untungnya nyamuk, yang rugi manusia. Bahkan bisa ada penyakit malaria, penyakit demam berdarah, DBD ya. Karena nyamuk memang merugikan. Istilah merugikan dikenal di dalam dunia peripasan yaitu parasitisme, yaitu yang kita kenal artinya hubungan antara dua makhluk hidup yang satunya untung, yang lainnya rugi. Ya, ini contoh ya. Kemudian, ini waktunya mudah-mudahan masih lama ya. Tapi Pak Guru lihat ini juga yang gratisan, jadi lanjut ya. Karena ada materi yang belum Pak Guru kejar yaitu Pancasila. Satu lagi ya. Simbiosis yang berikutnya, simbiosis itu adalah hubungan, hubungan ya, hubungan antara makhluk hidup. Ya, kenapa Aska? Silakan. Kalau mau bertanya tidak apa-apa. Raise hand. Enggak, Pak. Kepencet. Wah iya kepencet, seneng mencet, mencet. Oh iya, maksudnya belum di
foto ladi benar. Wah, Pak Guru lihat di sini 21 ada yang terpental atau mungkin susah sinyal. Pak Guru sih positive thinking. Pak Guru share dulu. Bisa dibuka dulu absennya mau diambil lagi satu dua tikus. Tikus. Wah ada dirja. Bentar, Pak Guru buat masuk Aja. siswa satu di orang tua satu. Mungkin di orang tua buat wah anak saya sudah masuk, alhamdulillah. Baik Pak Guru. Oh ya belum share screen maaf. Aduh, share screen lagi. Simbiosis yang merugikan di sini, sorry, simbiosis yang berikutnya adalah komensalisme, di mana komensalisme ini yang satu untung, yang lainnya tidak untung juga tidak rugi ya. Contohnya di sini sebuah pohon dihinggapi tanaman yang sering lihat di Masjid Al Ibadah. Kalau kamu sholat di Al Ibadah, ini anak laki ini ada Gilang, Pak Guru ada Gusti, Dirja, Ryan, Pak Guru sering lihat ini. Dan semuanya deh, pokoknya anak laki sering Pak Guru lihat yang Pak Guru nggak sebutkan, mohon maaf sebegitu banyak. Karena di kelas kita laki-laki 17. Kalau Pak Guru sebutkan habis waktu. Ya Radit semua yang sholat di masjid. Ya Radit waktu itu pernah sama Pak Guru terus. Nah ini tanaman puaku ini nempel di pohon besar tapi tidak merugikan. Dia hanya numpang saja tapi tidak menghisap makanan yang ada di pohon ini, tidak mengambil airnya, tidak. Dia hanya numpang. Ini pohon yang ditumpanginya juga tidak dirugikan. Tadi cuma numpang doang. Nebeng atau apa BM. Wah, kalau anak sekarang tuh bahasanya banyak ya. Ada BM, aduh, bang mobil ya. Nah, ini contoh ya. Kemudian Pak Guru teruskan lagi. Ya, mudah-mudahan di sini. Oh ya, PKN belum ya. Saya Pak Guru stop dulu ke materi IPAS-nya. Pak Guru takutnya nggak kebagian materi Yang IPA sudah ada pan. tugas kan, Pak? Oke, untuk yang IPAS tugasnya Pak Guru share dikit nanti ya. Karena bukunya Halaman berapa, Pak? halamannya nanti Pak Guru share di ini ya. Mau ngejar materi dulu sebentar ya. Tapi nggak banyak kalau tugas PJJ Pak Guru kasih dikit aja. Yang penting ada pelajaran ya. Berikutnya Pak Guru mau masuk ke ini dulu ya. Ke materi Pancasila takut habis di sini. Pak Guru mau lanjutkan ke materi Pancasila sebentar ya. Untuk Pancasila mungkin materinya bukunya bisa eh, apa kamu lihat ya, bisa kamu lihat nanti. Oh ini nih, buku sekolah ini sudah ada sebenarnya ya. Ini PowerPoint-nya tadi Pak Guru cari kelamaan nggak ketemu ya di sini. Ini Pak Guru. Yang makannya pakai toge. Belum. Oke. Untuk materi IPA Pancasila ini sebetulnya tinggal baca sih ya. Cuman kalau nggak arahkan ada. Oke. Nah ini bukunya baru Pak Guru lihat. Sekali lagi Pak Guru mohon maaf memang baru buka ternyata baru muncul ya. Sempat Pak Guru ingat juga di sini yang Pancasila itu belum ada waktu itu pernah Pak. Nah ini dia ya peta konsep apa yang kita pelajari masih di sini sebenarnya ini udah beberapa kali di sekolah ya. Cuman kalau di sekolah Pak Guru setelin video ya di sini ada bukunya sekarang. Pancasila dalam kehidupanku ini kata kuncinya. Sini kita harus membiasakan berperilaku Pancasila
meneladani perilaku Pancasila dan tahu sejarah kelahiran Pancasila. Nah, ini aja yang kita cari nih. Sejarah kelahiran Pancasila. Ya, sama ayahnya. Sama ayah itu yang ini Pak Guru cari sejarah. anggap apa? Tentunya untuk Pancasila ini adalah pertama kali ya dibentuk dalam apa? Dalam sidang ya PUPKI pada Dia di bawah. tokoh-tokohnya. Sebentar, ini bukunya banyak gambarnya, Ada tangan. Bukunya gambarnya besar-besar. Bagis, oke ini dia ya. Oke, suruh nyanyi. Kira-kira kita kalau nyanyi bisa nanti di sekolah aja ya, biar gak boros waktu di sini. Ya, Pak. Ya, kalau kamu nyanyi bisa sih, cuman takutnya nggak bisa. Nah, ini ya, seperti yang kita yang kita tahu di sini adalah simbol negara ya. Simbol negara yaitu salah satunya bahasa, bendera dan lambang lambang negara di sini ya. Itu Garuda Pancasila. Di sini ada sejarahnya sebelum ada Garuda Pancasila, ada Pancasila, ada Panca kan lima sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita baca suaranya mau dengar sama-sama di sini. Satu, Buka. Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa. ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan bermusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini jangan lupa ini sila pertama, bintang, sila kedua, rantai, sila ketiga, pohon beringin, sila keempat, kepala banteng, sila kelima, padi dan kapas. Ya, bukan kepala yang lain ya, kepala banteng. Soekarno di sini menyampaikan pidato 5 prinsip dasar negara ya pada saat sidang BPUPKI yaitu B-nya Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan. Ini ada I-nya harusnya nih. Ini ya. Tanggal berapa? 1 Juni 1945. Yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila ya. Di sini. Kemudian gagasan yang disampaikan oleh Soekarno mengalami perkembangan, semuanya akhirnya dihasilkanlah sebelum adanya Garuda Pancasila, yaitu ada Naskah Piagam Jakarta. Tanggal 1 ada Pancasila, tanggal 22 Juni ada yang dikenal dengan Naskah Piagam Jakarta. Waktu tanggal 1 bunyinya belum yang kamu sering baca setiap upacara hari Senin, belum ya. Bunyinya nanti Pak Guru akan jelaskan. Jadi kan ini ya. Nah, setelah 22 Juni bunyinya udah mirip, hanya beda di sila pertama di sini. Ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kalau tidak salah seperti ada tambahannya lagi di sini. Nah, di sini kan sudah Pancasila ya, sudah. Nah, bedanya dengan naskah Piagam Jakarta itu ya, bedanya di sini ada tambahan lagi dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, itu aja bedanya di situ. Di sila ke-1 ya. Nah, itu bedanya. Nah, di sini kita lanjutkan ya. Kemudian tanggal 8 habis bulan Juni, Juli, habis Juli, bulan Agustus. Berarti 2 bulan kemudian di sini tanggal kurang lebih pasnya 18 Agustus tahun 45 itu ada sidang lagi, yang sidang siapa? PPKI. Kalau sekarang mah di sini kita sebut sebuah badan KPU ya.
komisi pemilihan. Jadi setara lah dengan itu ya. Nah, PPKI di sini akhirnya menetapkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar dari negara Indonesia ya. Prosesnya cukup lama ya. Dari 1 Juni, kemudian 22 Juni ada penyebutan sebagai Piagam Jakarta, sebelum ada namanya dasar negara belum ada di sini ya, masih belum belum lahir. Nah, setelah disahkan ini barulah Pancasila sebagai dasar negara ya Indonesia 18 Agustus. Oleh siapa? Oleh PPKI yang di dalamnya ada juga Soekarno-Hatta dan 9 orang lainnya ya. Baik di sini. Intinya dari makna yang kita petik adalah yaitu adanya pengorbanan waktu membuat Garuda Pancasila atau Pancasila, adanya rasa terhadap cinta tanah air, adanya sikap menghargai pendapat orang lain demi kepentingan bersama. Jadi semua punya pendapat, bahwa Pancasila harusnya begini, jangan begitu. Harusnya begitu, jangan begini. Harusnya begini, jangan begitu. Nah, maksudnya di sini semua saling menghargai perbedaan pendapat, ya, berkorban, ya. Di sini. Nah, ini aja lah Pancasila mah, tugasnya mah kamu yang mudah saja. Nanti di sini kamu mencari ya, tapi kamu harus ditulis, repot, jangan yang ini tak jadi ya. Ini mah repot, kecuali kamu eh, apa ada buku ini, jangan ya, cari, jangan. Coba kita lanjutkan di sini ya. Dan nanti untuk Pancasila Pak Guru share tugasnya ya, mungkin ya, di sini buku ada ya Pak Guru kasih. Kita lanjutkan ya di sini. Diharapkan kalian mampu paham sejarah lahirnya Pancasila. Nah, di sini ya kronologinya 1 Juni tahun 45, kemudian 22 Juni ya. Di sini akhir apa namanya? Kesepakatan untuk lahir istilah Pancasila. 18 Agustus ditetapkan oleh PPKI bahwa Pancasila adalah dasar negara. 22 Juni ini sebetulnya Pancasila ini sudah berbentuk, dikenal belum Pancasila istilahnya apa? Naskah Piagam Jakarta di sini. Yang tadi yang bedanya sama sebelumnya apa? Ke sini itu tentu ada proses yang berbeda. Di sini Pancasilanya belum tadi ya, belum sesuai dengan bunyi yang saat ini, belum. Kita jelaskan. Kita lanjutkan. Oke. Meneladani perilaku Pancasila. Ya, ini Pak Guru rasa cukup jelas ya. Kamu bisa baca sini salah satunya cinta tanah air. Cinta tanah air itu istilah yang paling sering kamu dengar adalah yaitu apa? Patriotisme. Patriotis, Pak. Iya. Ini dikit lagi habis. Nah, untuk mapel seni ya, Pak Guru rasa mungkin apa ya, nanti Pak Guru kasih isi saja ya. Sebenarnya Pak Guru mau nyuruh gambar sih, cuman kalau gambar, buku gambarnya ada di rumah semua tidak? Ada. Ya udah, kalau ada kirimnya, nanti Pak Guru bikin Google Classroom aja, nggak usah kuisis. Soalnya di Pak Guru kan lagi rapi-rapi kelas ini. Pak Guru lihat bukunya, gambarnya takutnya ada di sekolah. Tapi kalau ada di rumah, insya Allah nanti Pak Guru sematkan tugas menggambar saja. Jadi kirimnya lewat foto. Ada Gambar apa, Pak? Ya, baik. Untuk Gambarnya gambar apa? baik, untuk gambarnya kali ini Pak Guru tadi kan kita belajar ekosistem ya. Di situ ada beberapa
kaitan yang ada di buku IPAS. Kamu boleh mau ngambil temanya tentang materi IPA yaitu bab kedua ekosistem boleh. Atau kamu mau mengambil dari materi Pancasila, kamu mau eh, menggambar ya misalkan. Tapi udah pernah ya Pancasila. Yang paling bagus sih yang terkait dengan materi. Waduh. Ya Pipa silakan mau bertanya, monggo. Oh buku gambarnya ada di sekolah. Wah iya. Ya udah gini aja Pak. Kamu pakai kertas satu lembar aja yang kosong punya tidak? Kalau Apipa Pak, bisa yang bang, diantarin aja pak, rumah deket pak. iya kalau nggak ya nggak ada bukunya ya mungkin ada yang di sekolah ini cuman kalau lihat buku mah udah nggak ada ya tapi kalau masih ada yang di sekolah kalau di rumah nggak ada bukunya pakai kertas selembar saja yang putih bening kosong ya kalau bisa kalau enggak ya kalau nggak mau pakai kertas yang ada di rumah atau kalender bekas tuh yang bekas tidak terpakai kan itu gede tuh kosong putih enak. Ya, untuk materi seni, Pak Guru rasa ada juga di Pak Guru ya. Karena tadi ada bukunya di sini ya, bisa Oh, tadi dicari. gambar-gambar, Kenapa? tadi gambarnya gambar apaan? Gambarnya, Gambar bebas gambarnya gimana gambar pak? gambar bebas. Boleh kalau kamu mau gambar yang bebas mah. Tapi kalau nanya Bebas apa gak apa-apa pak. gambarnya, gambar apa yang ya Pak Guru sih mintanya gambarnya yang kaitannya dengan IPAS, dengan buku IPAS ekosistem. Kalau misalkan mau pakai gambar yang ada di tapi kalau gambarnya mau yang bebas, mau yang apa kamu bilang pemandangan alam gitu, ya monggo silakan. Pak Guru nggak melarang ya. Yang Bisa. laut. Ya Berarti boleh kalau nggak? Ya boleh. Kalau kamu mau gambar lah laut itu silakan. Ekosistem kan juga kaitannya dengan gunung ya itu kan ekosistem juga. Ekosistemnya gambar terkait tuh fokus. gambar sawah, gambar gunung ya. Misalkan kamu gambar Awal gunung. ini Roblox, nah itu nggak boleh, bukan ekosistem itu mah game ya. Kamu gambar apa tuh tulisan Gunung pak. kaligrafi, tulisan kaligrafi, nah itu nggak boleh karena nggak ada kaitan sama ekosistem. Jadi kalau kamu pemandangan alam, ada burung terbang, ada pohon kelapa, pohon pisang itu boleh ya. Ya Itu masih pak. masih kaitannya sama ekosistem kok. Jadi ekosistem ini luas ya, jangan gambar yang aneh-aneh. Karena kamu kadang ada yang saking kreatifnya, saking hebatnya gambarnya, Pak Guru tinggalan apa kurang gaul sama kamu kalau ada yang gambar Roblox, itu yang kartun-kartun itu loh. Pak kalau kabel pantai gimana pak? Ya ekosistem pantai juga nah pinter itu yang nanya tadi bilang ya boleh. Ini buku seni ya kalau seni. Cuman buku seni ini Pak Guru sampaikan materinya sedikit isinya begitu. Nah, ini isinya masih belum bagus. Pak Guru coba cari di PowerPoint Pak Guru dulu sebentar. Namanya juga bukunya. Jadi kurikulum kelas 5 ini baru kalau yang enggak terlalu ini ya Gilang apa aja juga sempak doang. ya Iya Bu Gilang Pena sebentar. Kita cari yang kelas 5 Bu Pena. Mudah-mudahan ada ya, mudah-mudahan Pak Guru juga nggak berharap banyak. Seni budaya, seni apa nggak ada ya. Seni rupanya belum punya. Aduh, sekali lagi Pak Guru. Pengen punya Pancasila weh lah. Pas yang mana sih saya kasih dong Pak pak. Guru lanjutkan lagi Pancasila lagi. Wah ini judul kepalanya belum diperbaiki nih.
harusnya. Dan sebentar, Pak Guru coba perbaiki. Mohon bersabar. Untuk yang Pancasila, Pak Guru pakai PowerPoint. Di sini sudah ada PowerPoint-nya. Mengenai Pancasila, kehidupanku ya. Jadi kita kan Pancasila lagi untuk sila di sini. Ini harusnya Pancasila dalam kehidupanku. Pancasila berasal dari dua kata panca dan sila ya. Panca artinya 5, sila artinya sila artinya dasar ya. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini nilai Pancasila ada nilai ketuhanan, lambangnya bintang, kemanusiaan, lambangnya rantai, persatuan, lambangnya pohon beringin ya. Pohon beringin jangan bilang serem ya. Kamu suka Pohon serem. pohon serem. Pohon serem, Mbak. Pohon serem, Pak. Waduh. Bukan kamu, Pohon maksudnya serem. murid saya tuh kalau bilang pohon beringin tuh Teman, pohon Mbak. ada hantunya, enggak itu juga ya. Nah, semua pohon ada hantunya, tapi insya Allah semua makhluk yang seperti itu ada dimanapun, bukan di pohon saja. Yang penting kita berdoa, baca doa keselamatan. Kepala banteng nilai kerakyatan, nilai musyawarah, padi dan kapas nilai keadilan. Kita lanjutkan di sini bunyi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Penerapannya ya ketuhanan berarti ada kaitannya yang sama Allah. Nah kan Tuhannya agama Islam semua ya kelas 5A alhamdulillah. Kalau Pani itu saya tanya agama Islam kok sering dikata-katain nggak boleh ya itu melanggar. Kita menghormati siapapun teman kita yang berbeda agama ya. Ya. Iman itu artinya percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Negara kita bukan negara komunis tapi negara Pancasila ya. Menjalankan perintah agama, kalau ngaku agamanya Islam, tolong ikuti ajaran agama yaitu apa? Menurut sama orang tua, bakti sama orang tua, sholat di 4 waktu, jangan sampai nggak sholat. Saling menghargai siapapun, misalkan sama agama yang berbeda. Kemudian tidak boleh melarang orang lain untuk sholat, untuk beribadah. Kan agama Kristen juga katanya sholat, tidak boleh melarang sholat. Ini suara apa ini? Muhammad siapa ini? Ya, tolong suaranya di silent. Sila kedua sekarang, sila kedua. Nah ini sila keduanya. Sila kedua di sini bunyinya Suaranya adil Pak dan agak beradab. minus, Pak. Iya maaf ini sebentar Pak Guru. Lihat, Pak Pak. Guru. Semua dulu ya. Semua dulu supaya nggak berisik. Kemanusiaan yang adil dan berat berarti ini adalah rasa kemanusiaan kita, rasa peduli